memanfaatkan. Tapi di service ini tangannya di situ ya mas, nggak ngerti ya, tukunya dengan. Kalau yang share, kalau yang saya tahu kan beliau sekarang jadi di musik tapi di bidang bidang ini. servis. Iya. Menurut Mas Apik, Mas Budi seperti apa? Eh, Sosok seperti apa? Iya, itu kan sangat smart gitu ya pilihan dia. Jadi dia mungkin main band pernah gitu, tapi nggak lama. Terus dia menekuni bikin gitar. Waktu itu jarang ya band. Terus sekarang beralih ke teknologinya ya, semacam efek dan servis dan sebagainya. Itu pilihan yang sangat cerdas menurut saya, karena persaingan di musik itu kan untuk jadi player nggak salah, tapi itu Banyak. sedikit. Iya, kalau yang pilihan Mas Budi itu sangat Yang dipilih Mas Budi jauh lebih sedikit ya Mas? iya gitu. Secara Iya. bisa dibilang tidak ada kompetitor lah ya. Iya, mungkin memang sama dengan yang jadi player pun sama. Kalau Mas Budi sudah terbukti lah konsisten, terus eksistensinya juga, dan itu kan butuh, saya bilang tadi kan, kecerdasan ya, ya bagus lah, pilihannya tepat sekali. Dan mungkin kalau saya kan mikir pengen di panggung, dikeproki gitu terus kan, tapi kalau dia jauh ke depan itu kan, orang kan ada expire ya kalau player kan, seperti sekarang kan banyak player muda kan. Tapi kalau itu orang masih lebih suka di panggung kan, dia sudah dengan lenggang kangkung di bidang itu sendirian mas. Kenapa pilih musik Mas? Itu nggak tahu ya mas, itu bukan pilihan kok mas, itu jalan sendiri. Kalau diikut dari awal saya karir hidup itu mulai di berkesenian lah ya istilahnya, itu aku tahun pas TK seneng gambar. Sampai pernah ketemu Pak Tino Sidin, kalau pernah mengenal Pak Tino Sidin, itu termasuk legendnya menggambar di Indonesia lah. Saya sampai ketemu beliau, dan cita-cita saat itu memang seni, menggambar, melukis, bla 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 bla. Suatu saat geser lagi. Itu dari TK, Dari TK. akhirnya pergeseran di Mulai SMP, mulai senang elektronik. SMP. Mulai elektronik. Karena di sekolah ada mata pelajaran elektronik ya, keterampilannya itu yang senang sekali. Terus senang sampai istilahnya yang senang sekali ya, pokoknya sampai SMA itu mulai masuk musik. Di gitar. Ya main gitar. Terus karena memang saya kalau sesuatu mesti serius. Tapi pas itu kondisi ekonomi keluarga nggak memungkinkan saya untuk les. Oh, Ya enggak, tetap les. Cuman ini ya caranya nggak benar sih. Pada saat mulai bayar, perlu diucapkan nggak mas? Oh ya. Saya misalnya ngambilin helm-helm orang yang di jalanan itu buat konversi ya untuk bayaran. Ya itu salah satu, ya mungkin itu tapi itu salah satu kreativitas yang harus saya lakukan karena keterbatasan itu mas. Karena keterbatasan itu aku harus itu, ya itu akhirnya terus bisa les sampai dapat 1 buku lah, itu modal yang sangat penting. Ya terus di musik, cuman karena aku senang musik, senang elektronik, terus dikombin sama keterbatasan ekonomi lah, itu yang memang akhirnya aku kepengen punya efek. Gimana caranya bikin, misalnya alat-alat pendukungnya, bikin gitar, nggak punya gitar, ya caranya bikin itu. Sebenarnya mulai awal-awalnya, kalau dibilang pure musik ya enggak, pure di elektroniknya enggak. Cuman karena memang seneng berkreasi aja.
Mulai bikin setelah SMA itu ya? Iya, lagi pas SMA, karena keinginan punya SMA, iya. Karena pengen punya gitar, nggak punya duit. Masalah klise lah pokoknya. Tapi itu masalah yang menurut aku sekarang yang bikin satuan bahwa orang kreatif memang sebagian besar ya, ada kekhususan mungkin. Sebagian besar memang harus ada tekanan. Tekanan keterbatasan. Iya, yang antara keterbatasan atau apapun lah ya, pokoknya ada tekanan lah ya. Soalnya begitu kita punya tekanan mungkin ya, bagian diri kita untuk melawan itu yang mungkin powernya itu yang akhirnya kita konversi jadi yang namanya kreativitas. Susah kalau kita semuanya ada, susah kan berpikir pengen gitar udah ada gitar. Nah, pengen ini udah ada ini. Makanya kayak kenapa sekarang pada ngomong musik sekarang ada beberapa orang ya, bagian orang nggak kurang sol apapun. Karena memang udah tersedia semua. Kalau dulu kan memang perjuangannya luar biasa. Ngulik lagu aja harus ngulik di kaset yang hal-hal yang sifatnya berusaha lah kerasnya yang gitu. Jadi dia ngesol. Iya. Selesai di rewen. Iya, ya sampai rusak lah itu kayaknya orang dulu kayak gitu. Yang akhirnya mereka merasa orang-orang lama. Oh, aku lebih adiluhung lah rasanya sih sebenarnya, enggak juga. Karena yang sekarang medianya jauh lebih ya itu salah satu yang saya pegangnya gitu. Orang kreatif itu harus ada tekanan pokoknya gitu. Mulai buat gitar, akhirnya bisa jualan gitar. Ya buat gitar itu berarti setelah, bukan SMA bikin gitar, tapi mulai habis lulus SMA karena nggak kuliah, akhirnya terusin lah bikin gitar lah, yang bagus. Jadi habis itu ada yang nawar. Lah itu mulai kepikiran, jadi nggak ada yang sengaja, nggak ada yang by design, nggak nawar, duit nih. Lah itu mulai. Itu setelah buat, ada yang nawar baru. Iya baru itu, baru kepikiran mulai jalanin terus ya. Bukan pokoknya harus bikin dan itu pun belum ketemu, belum mikir ini Mas untung apa rugi belum. Yang penting aku bisa jual, seneng istilahnya aku karya jual itu seneng. Gimana berapa gitu? Tahun itu? Mulai apanya Mas? Mulai terjun di bikin gitar terus jual. Itu paling di 3 tahunan lah Mas. Habis itu stuck sih aku berhenti karena mulai boring ya, masih muda ya Mas. Pas itu berarti umur sekitar 21 tahun lah. Belum menikah ya Mas? Belum 21 tahun boring karena memang orang-orang ya mungkin kayak aku itu bosenan. Habis itu ngajar. Saya bikin sekolah musik lah istilahnya. Di rumah. Tahun berapa itu? Itu tahun sekitar 95-an lah. 95. Mungkin bisa dibilang yang pertama di Purwokerto? Kalau yang sendirian saya bisa klaim yang pertama. Karena dulu paling yang institusi ya, kayak ada Yamaha, Royal, Yasmi. Oh itu emang sudah dari dulu ya? Iya, saya lesnya sendiri di Yasmi. Mulai les musiknya. Lah habis itu nggak ada. Soalnya orang kan berpikir, aku harus bikin les musik harus dibawa institusi, kalau enggak paling enggak harus nyelesain bidang studinya di musik yang sampai tahap tinggi lah, misalnya kuliah di ISI apa di mana, tapi dia sampai sarjana baru memungkinkan dia ngajarin. Kalau saya pribadi kan pendapatnya, aku butuh duit kok, aku ada kemampuan segini, sama aku tak jual. Nanti kalau udah ngelewati kemampuanku, aku mundur. Maksudnya gini, aku ngajar sampai buku 1, begitu buku 2, gimana caranya anak itu keluar. Jadi aku memulai yang buku 1 lagu, gitu lah. Ya itu memang, tapi memang orientasinya cuma cari duit Mas, bukan masalah mendidik apa enggak, cari duit. Tapi alhamdulillah zaman itu memang sebenarnya kalau mau diteruskan potensinya ada, karena memang baru awal. 95 sampai? Itu jalan sekitar 2 tahun. 97-an. 97, habis itu kembali gambar lagi. Cuman pas itu gambar buat motor airbrush. Airbrush. Iya, itu buat apa Mas? Motor-motor custom. Balap itu. Zaman itu enggak balap, road racean itu. Tapi punya workshopnya sendiri ya? Di sini workshopnya. Di sini cuman dulu kan di bawah tim Perwira, ininya Yamaha. Jadi gambar itu terus, nanti tiap ada pertandingan gambar. Habis itu kan aksesnya istilahnya apa? Itu tahun 2000-an ya? Sebelum 2000, 2008-an lah, 2007, pas lagi
apa Mas, krisis moneter Iya, itulah. 98 berarti ya. Iya, pas 98 97 iya. Terus jadi itu pun akibatnya di sekitar sini motor-motor kan lagi pada model apa Mas, geng-gengan. Lah itu tiap minggu pun ganti warna, ngikutin apanya istilahnya yang trennya ya. Ya dulu nguliknya dari majalah ya Mas pasti. Apanya? Iya, majalah, full majalah. Itu full apapun pengetahuan aku. Motif Iya, kalau di situ ada apa ya? Kalau yang motor apa ya? Otomotif apa ya? Otomotif ya, yang kayak gituan. Yang ngulik ngeliatin. Pokoknya semua dari majalah. Karena memang sumber informasi itu tok. Iya, karena itu ditunggu-tunggu ya. Iya, iya. Terbit berapa kali Iya, ya, gitu ya. itu jalan. Jalan terus agak lama. Tahun 2000 nikah. Mulai sebelum 2000 mulai kembali ke gitar lagi karena kangen lagi. Terus tahun 2000 lah, sudah lah gitar aja lah. Akhirnya 2000 memutuskan di Gitar. Gitar Tapi aja. produksi. Produksi itu memang produksi dan memang cita-citanya zaman itu ya kepengen punya apa usaha yang gede. Oh ya mau sinom lah ya umur berapa berarti zaman itu. Oh, itu masih Tahun 2000 mulai produksi lagi. Gitar akustik elektrik. elektrik langsung. Akustik udah pernah bikin tapi kayaknya nggak kurang menjanjikan zaman itu. Zaman itu kan lagi trennya Efek. enggak Main efek. gitar elektrik tapi nyontol lah istilahnya ngeloning punya orang punya iya dengan harapan harganya lebih murah dan aku jalanin itu Ambil di market itu jalan. jalan dan itu memang sesuai ekspektasi pegawai banyak jalan terus gede-gedean awal mulai aku nggak bisa bergerak akhirnya kalau dibilang nggak bisa bergerak mulai awal gitar Cina masuk. Itu head to head beneran sama produk saya karena saya ngambil kelas bawah iya harganya sama kualitasnya zaman itu mau nggak mau karena mereka lebih lebih mampu buat produksi ya dari segala macam bahan dan tetek bengeknya kalah mulai Tergerus. iya tergerus mulai enggak kuat nih aku buat ngikutin harga itu juga nggak bisa aku naikin juga nggak bisa karena brand image-nya udah aku harga murah itu yang memang itu kesalahan awalku memang ngambil iya tapi kalau zaman segitu memang belum ada edukasi brand image ya maksudnya nggak ada edukasi bahwa kamu harus di atas ini nggak adanya kita pokoknya nyari di bawahnya yang kita di bawah harga pasaran ya. Iya begitu Cina masuk ya benar-benar Mas Akhirnya tergerus. itu ketutup mereka sangat siap ya jelas siap ya mereka secara sama kita mereka... iya siap kita nggak punya dukungan dari apa-apa Akhirnya berhenti. belum berhenti masih terus jalan itu sekitar 2005 cuman kan kondisinya goyang banget nggak bisa mempertahankan akhirnya ngambilin gitar Cina dengan sekarang bayangin ya aku jual zaman itu misalnya dengan harga 1.500.000 gitar Cina dengan harga segitu aku cuma ambil 300.000 udah jadi gitar itu kan benar-benar nggak bisa dilawan akhirnya aku ngambil gitar Cina ya kembali ke apa ya Mas ya bisa dibilang curang ya kita hapusin kita merekin sendiri seolah-olah bikinan saya ini harus kayak gitu karena judulnya bertahan hidup zaman itu nggak ada sama sekali passion buat naikin dan zaman itu pokoknya belum ada tradisi bahwa gitar custom itu lebih baik dibanding gitar yang pabrikan iya jadi benar-benar kalah sama keadaan. Terus. Sampai sekarang masih ada gemburan Cina tuh sama? Udah ada, tapi kan udah mulai karena YouTube dan apa begitu ada YouTube arus informasi lebih kuat, cara berpikir barat istilahnya yang awalnya gitar juga masuk ke sini bahwa gitar custom gini-gini, tukang bikin gitar dinamain luthier misalnya gitu lebih indah. Kalau zamanku kan nggak cuman tukang bikin gitar, kalau di secara bahasa pun mereka dengan luthier sekarang menang makanya mereka bisa kasih harga tinggi. Setting dan tetek bengeknya. Brand itu benar-benar brand desainnya salah. Karena memang aku lebih awal ngawalinya dibanding yang sekarang. Begitu jebret, aku udah nggak mampu nerusin. Sedang perkembangan ke sini internet udah kayak gitu, teredukasi semua. Yang intinya kan konsumen teredukasi, akhirnya bisa mengapresiasi kan ini. Aku kalah. Tetap mau nggak mau kalah. Yang akhirnya itu ambil, aku udah mencapai apa ya Mas, pengetahuan tentang gitar itu udah mentok lah.
gitar enak harus kayak gini. Cuman kalau aku tetap memutuskan produksi, aku head to headnya tambah sama banyak orang lagi. Kayak yang baru-baru ya, mereka lebih gencar ininya, promonya lebih gencar, brand image-nya lebih bagus, karena situasi apa misalnya posisinya ya geografisnya apa anunya di mana. Aku mutusin mundur, memang tahun 2010 mutusin mundur. Mundur akhirnya. Dalam artian bikin ya, itu mundur. Asli servis. Akhirnya malah merambah ke servis. Masuk ke servisnya aja. Dari 2010. Iya, 2010. Dipersempit. Proses itu ya, Mas? Setelah proses itu. Tapi memang kalau dibilang ke pengetahuan tentang gitar, udah sampai puncak lah, bisa dibilang lah. Dengan pengalaman yang tadinya cuman ngambil apa namanya Mas? Iya, cloning cuman kita berinterpretasi ya, gitar harus kayak gini-gini. Terus mulai masuk informasi bahwa gitar dari barat yang rule-nya ada, kayak gini-gini dari kompen, gitar harus kayak gini. Gitu. Aku berhenti. Memang sebagian pelanggan, loh Mas, kok penurunan ya? Ya. Padahal? Ya kan sudut pandang gitu ya Mas ya. Mereka bilang penurunan, kalau aku kan ya nyiasati ya, dan aku lebih, kalau aku bilang lebih ke atas. Karena udah nggak perlu bikin istilahnya, tapi aku bisa apa ya Mas ya istilahnya, gimana loh gitar biar enak kayak gini, nanti bisa cuma ngasih masukan kayak gitu. Masih di bisnis yang sama tapi menggeser. Menggeser ya. Dan kalau dilihat dari peluang bisnis sebenarnya lebih gede yang ini. Yes. Jelas lebih gede yang ini. Kesannya memang lebih murah, lebih kecil ya anunya. Tapi sebenarnya lebih gede karena pengerjaannya juga pendek. Misalnya bikin gitar, efektif bikin 15 hari, taruh dijual 3 juta, ada lengkap. Berarti dibagi 30, misalnya nggak modal ditaruh, modal 1 juta lah ya, misalnya 2 juta, dibagi 15. Per hari itu mungkin satu gitar 100 berapa lah. Kan itu sebenarnya penghargaan yang kecil sekali. Nah di servis kesannya lebih kecil tapi lebih ini. Terus kayak gini, ekspektasi. Kalau orang bikin gitar, ekspektasinya mesti misalnya kita dibandingin, kok pengen kayak Fender, ekspektasinya mesti ke situ. Beda sama servis, kan ekspektasinya barang rusaknya emang bener tok lah. Lebih ringan. Iya, karena gitu kan mungkin lebih gampang loh. Iya, dan itu ngambil itu juga standar ekspektasi. Karena keterbatasan tadi kalah terus itu ya. Iya, karena aku termasuk yang kalah dalam situasi itu, memang kalah. Sampai ketemu servis itu lama nggak Mas prosesnya? Akhirnya memilih, ya aku ya itu pun proses sebenarnya nggak milih secara langsung. Akhirnya aku servis aja karena sedikit mulai yang bikin. Terus kan bikin, ada permasalahan beli gitar misalnya nggak enak Mas, yang ini tak enak. Lah lama-lama udah enak, jadi kebiasaan. Tanpa sadar aku lebih banyak, kalau dilihat neracanya, lebih banyak enakin gitar daripada bikin gitar. Nah, kan akhirnya menarik lihat tabel itu. Iya. Bisa ditarik dari. Iya, jadi semua kan berjalan nggak direncana, nggak by design. Semua itu karena situasinya kayak gini, aku harus adapti. Nggak bisa aku mungkin bisa aja mempertahankan bikin gitar, aku nyari apa misalnya investor buat ngejar ya gitu bisa aja. Tapi kalau aku lebih ngeliat kayak gini, aku harus adaptasi. Karena aku juga pernah diajarin sebaik-baik orang yang paling bisa beradaptasi itu kayak kemarin bilang. Itu kita harus siap di posisi manapun. Wah, begitu masuk itu, lebih menarik ya. Menarik. Enggak, soalnya kadang-kadang kan orang kayak gini mungkin ya, kalau itu sekedar ini ya. Kita hanya menuju di titik itu aja. Sebenarnya di misalnya bikin gitar itu kan banyak sekali cabangnya. Banyak sekali cabangnya pokoknya. Ya mungkin di gitarnya. Mungkin kalau orang mikir, harganya kok murah Mas, oke lah. Karena kita orang jualan nasi kucing murah lah. Tapi kan sate telurnya itu kan itu memang yang lumayan, yang bisa ngambil selisih dari itu. Soalnya mau nggak mau ya Mas, perjalanan ini, aku sekarang kalau posisi sekarang ya agak-agak lompat ya, gampang lah mau mengkonversi jadi ekonomi ya kalau di luar takdir loh ya, ini ngomong di luar takdir itu gampang lah, aku punya cara-cara yang bisa ini. Cuman ya itu karena apa ya, kalau itu ya aku nggak bisa ini ya, itu lebih pribadi ininya. Maksudnya orang lain itu bisa ngambil bahwa
misalnya tadinya bikin roti, mungkin bisa diulik di apanya, bungkus rotinya apa-apanya, mesti ada turunannya lah. Karena kita sampai sejauh ini, kayak aku jalanin udah sampai Taro itu berarti sekitar di Gitar itu pas zaman itu 10 tahunan lah, mesti udah expert lah. Paling nggak expert menengah lah. Kita udah tahu seluk-beluknya. Dibanding kita harus ganti usaha, ya kita harus memulai dari awal. Oke. Sebenarnya Ya. gitu. Berarti dari SMA sampai tahun 2000-an itu mulai berganti. Iya bergonta-ganti itu pencarian sebenarnya. Berarti sudah berapa tahun? 9. Kalau 10 tahun, ya kalau dari itunya 9 sekarang, kalau sampai sekarang, misalnya berarti 29 tahunan ada, 28 tahunan ada. Dan itu kalau aku sendiri itu pencapaian. Tapi kalau pencapaian diukur sama konversi sama materi, ya aku kalah besar. Kalau kayak orang normatif memandang suatu keberhasilan di tingkat materi, aku kalah besar. Tapi kalau jadi jelas kalau goalnya bukan itu. Oh iya, goalnya bukan itu, jelas aku sampai ya goalnya bukan itu akhirnya. Memang pernah pencapaian goal itu, tapi kan ada ya di perjalanan waktu kan ada tingkat kesadaran aku nggak bisa goal di sini. Ada keresahan ya. Iya, entah itu keresahan ya, yang tadinya keresahan akhirnya aku keresahan yang banyak akhirnya jadi padat, bukan ini goalnya akhirnya gitu. Dan itu didukung semua situasi ya, aku punya lingkungan yang kayak gini gitu. Tapi intinya kalau buat di sisi usahanya, kalau kita udah jalani satu jenis usaha itu jalanin terus pokoknya. Entah itu gagal, entah itu jatuh, entah itu jalanin terus di titik itu. Nggak mungkin nggak berhasil kalau di musik ini. Kalau aku awal-awalnya ya masih tarik ke belakang itu banyak ulung apa bisa ngomangan, apa bisa nggak ini ya. Tapi kalau kita jalanin memang sama passion kita, sama kesenangan kita. Masalah mangan, masalah gampang lah ya. Tapi masalah kerja biar senang itu kan yang luar biasa, Mas. Itu yang luar biasa, butuh passion ya, butuh passion. Oh ya butuh itu, nggak bisa kalau sebaiknya jangan bekerja yang bukan kesenangan, sebaiknya cuman kan situasi ekonomi beda lagi ya. Tapi akhirnya terjawab ya Mas. Di 2020 kita ada pandemi. Iya. Orang banyak di PHK. Akhirnya banyak juga yang lari ke bidang usaha. Oh iya, bagus. Iya. Ya kayak di ini kemarin, misalnya contoh kenapa akhirnya aku ngambil goalnya bukan ekonomi ya, dan itu alhamdulillah sekali aku. Begitu goalnya ekonomi kayak pandemi 2 tahun, mungkin buat sebagian orang bermasalah ya. Dan buat aku sama sekali bukan masalah, karena itu memang bukan siap, memang udah di lingkungan itu. safety banget ya. Safety sekali, benar-benar safety sekali. Itu bukan masuk, aku nggak megang secara materi ya, tapi secara pesan memang safety sekali. Itu kembali saya pernah cerita, hidup itu kita hidup itu punya margin. Kalau kita hubungin sama spiritual ya, dengan keyakinanku Islam ya, yang diajarin Kanjeng Nabi, itu udah ada margin. Margin di sini tinggal kita milih mau kita berhenti di margin itu mainnya, apa kita ngelewati margin itu, apa di bawah margin itu. Yang kalau di atas margin orang memang wajar bercita-cita jadi orang kaya, yaitu yang akhirnya di atas margin kita berusaha misalnya ngambil apa keduniaan dengan macam-macam lah, ada yang dengan kredit, utang dan sebagainya. Apa di bawahnya cita-cita dari kayak kalau cita-cita jadi orang miskin. Cuman siapa berani sih sekarang cita-cita dari orang miskin? Karena kita berpikirnya terlalu pendek. Miskin bebat teman. Tapi kalau kita ngelihat secara globalnya, aku cita-cita jadi orang miskin pun gagal, nggak pernah berhasil. Tetap punya duit, bahasanya. Nah, tapi kan nggak berani diambil. Orang pasti pengen cita-cita jadi orang kaya pun mereka gagal. Kebanyakan kalau yang itu gagal. Yang akhirnya yang begitu pandemi aku nggak masalah karena punya ruang segini istilahnya. Ini remarginku, ini ruang apa cita-citaku. Enak aja. Bangunlah. Kalau kerjaan dia duitnya bangunlah. Padahal enggak. Misalnya kayak gitu loh. Yang lain pada jual ini Bang. Enggak. Iya, sebenarnya sesederhana itu. Tapi menurut pendapatku ya, nggak bisa salah, bisa benar. Saya pendapatku.
Tapi aku jalanin nyerapin hidup yang mungkin buat orang itu nggak normal. Yang nggak tahu normalnya aku kayak gitu. Sebenarnya normalnya kayak gitu. Kalau aku mikir secara awam itu normalnya kayak gitu. Cuman susah diterapin zaman sekarang. Karena kita terlalu ya dipenetrasi, dihantam sama begitu banyak keinginan. Yang akhirnya nggak mau lah. Akhirnya aku ngomongnya masalah itu. Nggak bisa cuman ngomong masalah karena berkaitan yang namanya kita berusaha ya menghitari ekonomi material gitu berhubungan sama spiritual yang harus kita cari nggak mungkin kalau ngobrolin spiritual. Pernah ada di titik terendah kamu? Ada mas, ya itu pas begitu aku benar-benar cuman yang dipikirin cari duit. Itu luar biasa memang cari duit. Aku besok harus gini. Sekarang bayangin aku cuman bangun. Terus oleh duit, dolanan tidur, bangun dolanan tidur. Kan lama-lama jenuh lah. Kegiatan gitu, harapan kadang gagal itu kan jenuh lah. Putaran nggak tahu sih kalau orang lain. Kalau aku jenuh sekali karena aku terus berkembang ya pemikirannya. Nggak bisa lah hidup kayak gini, aneh banget lah. Ya itu yang mulai. Alhamdulillah. Satu sisi aku bisa ngomong alhamdulillah karena buat hikmah buat diriku. Satu sisi aku harus bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena kehilangan kakakku kaya raya meninggal pada saat yang kalau dipikir orang normal nggak tepat, harusnya tua ini masih muda. Lah itu merubah sekali memang pemikiranku. Aku mati juga nanti, hal-hal itu yang akhirnya aku harus belajar lagi, cari ilmu lagi, pengetahuan di luar pengetahuan duniawiku itu. Iya, hidup kayak gini. Dan itu kalau dikombin, insya Allah ada pandemi, ada apa, is okay lah. Kalau masalah ngeluh, kalau kadang-kadang aku juga harus ngeluh di depan anak-anak itu biar wajar lah. Aneh masa orang tau ngeluh kan kayak nih ngombok keprimen diarani ini. Biar wajar lah. Kita bergaul kan harus ngikutin juga. Asem ya, sepi. Tapi sebenarnya hanya iya buat karena kita harus lemes lah ya bergaul ya. Nggak bisa aku ngomong sama orang lagi enggak hidup harus kayak gini, enggak. Misalnya ada orang lagi kesusahan, mas gini mukanya kok sing pasar karo Gusti Allah sing salat, enggak lah, dia marah lah. Ngenalin Tuhan dengan cara gitu nggak bisa lah. Adanya kita kalau kita ada ngasih duit lah dulu, biar disuap dulu lah, biar kita butuh modal lah buat ngenalin Tuhan lah, jangan asal ngomong. Aneh kalau ngomong Tuhan kita gak ngasih apa-apa. Minimal kopi lah. Iya, problemnya kita kan kayak gitu. Ya kayak apa ya gini, kayak aku di dunia musik. Dalam posisi aku alhamdulillah lewat apa ya teman, lewat kolega, lewat apalagi sekarang ada dari Bani Malik, lewat Gusnya dikasih pengetahuan tentang Tuhannya ya. Nggak bisa kan aku berjalan sendiri. Minimal ada yang inilah share pengetahuan sama orang lain lah biar ini itu karena tetap harus ada guru ya. Iya tetap harus ada guru. Kontir bae lah gurunya. Enggak. Soalnya Belajar ilmu dunia juga harus ada guru. Soalnya gini mas, perilaku pemikiran kita mau nggak mau itu subjektif. Beberapa orang tok lah yang bisa objektif. Itu orang-orang kalau ulama tinggi yang istilahnya udah memang pendekatan sama Tuhan, terus apa cintanya sama Rasulullah itu memang udah tinggi, itu bisa beliau itu berpikir objektif karena udah nggak bisa mengenal diri sendiri. Pokoknya dirinya hanya bertugas menjalankan tugas dari Tuhannya gitu. Lah kita masalah kelasnya apa? Iya, itu harus punya guru, memang harus punya guru. Kayak aku sendiri, bapak sendiri yang mendidik aku kayak gini. Alhamdulillah ya ada lingkungan saya sekarang dari Gus Yayadi. Ya tetap dengan sedikit pun beliau itu ngasih pengetahuan buat sejaku. ada impian apa harapan yang belum tercapai mas di umur sekarang? Impian apa mas maksudnya? Ya mungkin bisa di profesi apa? Oh enggak mas, kalau aku udah nggak punya
passion? Enggak sama sekali, udah enggak. Aku kepengennya cuman orang mengenal Tuhannya lagi, itu dok lah, lain-lainnya udah enggak. Cuman kan harus punya ikhtiar, enggak bisa cuman cangkeman ngomong-ngomong. Aku harus punya prestasi, aku harus punya istilahnya duit juga buat mendukung itu. Enggak bisa aku cuman ngomong, terus aku habis itu mundur. Misalnya aku udah punya, bisa dibilang misalnya zaman sekarang itu hijrah, terus aku meninggalin semua ini, terus aku cuman ngomong ini enggak bisa. Aku harus nyontoin, aku juga punya dunia yang dikasih Tuhan, gitu. Gak bisa aku ninggalin gitar musik yang mungkin ada sebagian saudara kita itu dibilang haram apa karena interpretasinya saudara-saudara kita nggak bisa. Kalau saya sendiri nggak bisa. Aku bisa sampai musik kayak gini nggak gratis, itu Tuhan yang ngasih. Cuman kan gimana kita konversi jadi kemanfaatan pengenalan akan Tuhannya, itu aja sebenarnya gitu nggak bisa. Apapun profesi kita itu sebenarnya buat kembali ke Tuhannya. Jadi susah kalau aku dengan umuran segini cuma disuruh ngomong tentang dunia tok, juga susah. Aku juga susah kalau suruh ngomong tentang ketuhanan tok, karena pada dasarnya aku dunia. Nggak bisa, harus seiring lah. Ya. Dan itu banyak yang dialami anak-anak muda sekarang yang mereka hanya ya belajar dari sosmed boleh, Iya. tapi ya itu akhirnya menganggap musik itu haram. Iya, ya monggo lah sih, itu monggo lah sama sekali. Arab terserah lah mau ngaramin sampai masuk, nggak mau apa-apa terserah, itu kan hanya ngomong. Itu kita kan orang demokrasi ya, kita udah memutuskan kita di negara demokrasi, terserah kita nggak usah tersinggung, nggak usah. Tapi memang sebaiknya diri sendiri. Kalau pesan ya, carilah ilmu pokoknya lah. Karena ilmu itu begitu mulia, sampai orang yang nggak punya ilmu pun menganggap dia punya ilmu. Tapi jangan bodoh lah, karena bodoh itu begitu rendahnya lah, sampai orang yang mempunyai kebodohan itu juga nggak mau ngakuin. Aku pinter loh, nggak, saya bodoh banget itu sebenarnya. Tapi ya itu kenyataan sekarang. itu kata-katanya Sayyidina Ali, jangan bukan aku. Maksudnya kalau kita belajar sama pewaris Nabi, mulai para khalifah, mulai tabi'in, akhirnya sekarang warasatul anbiya, para ulama-ulama. Insya Allah lah, kalau kita pakai sanad yang benar, insya Allah lah kita nggak asal ngomong, nggak asal jeplak lah. Ngeri lah ngomong pakai pendapat sendiri. Kita nggak jangan gampang-gampang memutusin ya sikap. Soalnya gini mas, sebenarnya kayak gini ya. Aku ngelihat orang itu, misalnya aku lagi di situasi agak benar, misalnya punya ilmu baru, itu ngelihat orang kayaknya bodoh. Jadi aku salah satu bentuk ekspresinya, aku nyampein ilmuku loh. Wah itu nggak boleh. Sebenarnya masih begitu pendek lah ilmu kita lah. Ya itu yang kayak Sayyidina Umar itu pernah ngendikan, orang berlama dapat ilmu mesti sombong. Mesti sombong. Kalau dia mau belajar terus mulai rendah hati. Kalau terus belajar akhirnya kehilangan apapun. Karena ternyata begitu kecilnya ilmuku, begitu luasnya ilmu Tuhan. Akhirnya yang dititipin sama semua makhluknya. Dan kita punya fadl sedikit. Jangan punya kebaikan juga, fadl maksudnya juga. Nggak bisa kita mengklaim punya sendiri. Lah ya itu yang beliau sekarang kita klaim. Aku punya sendiri, aku punya ilmu sendiri, Tuhan punya aku sendiri. Dia lupa Tuhan Maha Penyayang, nyayang semuanya. Dia akhirnya masuk ke itu. Misalnya aku nggak bisa kalau nggak masuk ke situ. Itu penting. Itu sebenarnya mas, kalau kita bisa menyinergikan antara dunia sama itu asik banget. Hidup itu sangat asik banget lah. Kita punya harapan. Banyak lah orang-orang kayak Iwan Fals, kayak apa, beliau itu mau ngomong pemerintah kayak gini, pada titik dia mengenal Tuhan, dia udah enggak, karena udah jelas yang ada harapan itu sama Tuhan aja. Sama pemerintah nggak usah berlebihan lah, selama kita masih boleh sholat, masih ya jalanin aja. Seperti Habib Lutfi ngendikan, pokoknya ikutin beliau aja. Kayak gitu. Jadi kita nggak kacau pikiran, kita bisa tetap konsen. Apa mas istilahnya, ikhtiari rizki ya, sebenarnya ikhtiari rizki.
Tapi kita juga nggak lupa tugas-tugas kita sebagai kemanusiaannya itu, yang bisa dibilang kalau di zaman modern itu kemanusiaan. Nah, Tuh teman-teman, cerita sedikit tentang arti makna musik bagi seorang Mas Budi. Mudah-mudahan ada edukasi, ada manfaat yang teman-teman bisa ambil di video kali ini. Terima kasih Mas Budi sudah sharing. sama-sama. Monggo sharing, tapi yang ngawur. Ngawur. Jangan percaya banget. Karena situasiku nggak bisa dipercaya. Sugih ora. Oke. Iya lah.